Halo teman-teman DKV, kembali lagi nih di YouTube DKV Institut Asia Malang. Dalam segmen Now You Know. Untuk topik pembicaraan video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah lagi. Jika di video kemarin kita sudah membahas tentang sejarah ilustrasi, maka di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah fotografi. Apa sih fotografi itu? Fotografi dari bahasa Inggris photography yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu photos yang berarti cahaya dan grapho yang berarti melukis adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19, tahun 1839, merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu, di Prancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Saat itu, rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau pinhole, maka di bagian dalam ruangan itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruang secara terbalik lewat lubang tadi. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Berabad-abad kemudian, banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena ini. Sebut saja Aristoteles pada abad ketiga sebelum Masehi dan seorang ilmuwan Arab Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen pada abad ke-10 sebelum Masehi yang berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal dengan kamera. Pada tahun 1558, seorang ilmuwan Italia, Giambattista della Porta, menyebutkan kamera obscura pada sebuah kotak yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Nama kamera obscura diciptakan oleh Johannes Kepler pada tahun 1611. Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Di dalam tenda sangat gelap kecuali sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa yang membentuk gambar keadaan di luar tenda di atas selembar kertas. Berbagai penelitian dilakukan mulai awal abad ke-17. Seorang ilmuwan berkebangsaan Italia, Angelo Sala, menggunakan cahaya matahari untuk merekam serangkaian kata pada pelat klorid perak. Tapi, ia gagal mempertahankan gambar secara permanen. Sekitar tahun 1800, Thomas Wedgwood, seorang berkebangsaan Inggris, bereksperimen untuk merekam gambar positif dari citra pada kamera obscura berlensa. Hasilnya sangat mengecewakan. Humphrey Davy melakukan percobaan lebih lanjut dengan klorida perak, tapi bernasib sama. Walaupun sudah berhasil menangkap imaji melalui kamera obscura tanpa lensa. Akhirnya, pada tahun 1824, seorang seniman litografi Prancis, Joseph Nicephore Niepce, setelah 8 jam mengekspor pemandangan dari jendela kamarnya melalui proses yang disebutnya heliography. Proses kerjanya mirip litograf di atas plat logam yang dilapisi aspal, berhasil melahirkan sebuah gambar yang agak kabur. Berhasil pula mempertahankan gambar secara permanen. Ia melanjutkan percobaannya hingga tahun 1826. Inilah yang akhirnya menjadi sejarah awal fotografi yang sebenarnya. Foto yang dihasilkan itu kini disimpan di University of Texas di Austin, Amerika Serikat. Penelitian demi penelitian terus berlanjut hingga pada tanggal 19 Agustus 1839, desainer panggung opera yang juga pelukis
Louis Jacques Manet Daguerre dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya adalah sebuah gambar permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin yang disinari selama 1,5 jam cahaya langsung dengan pemanas merkuri atau neon. Proses ini disebut daguerreotype. Untuk membuat gambar permanen, plat dicuci larutan garam dapur dan air suling. Januari 1839, Daguerre sebenarnya ingin mematenkan temuannya itu. Akan tetapi, pemerintah Prancis berpikir bahwa temuan itu sebaiknya dibagikan ke seluruh dunia secara cuma-cuma. Fotografi kemudian berkembang dengan sangat cepat. Melalui perusahaan Kodak Eastman, George Eastman mengembangkan fotografi dengan menciptakan serta menjual roll film dan kamera box yang praktis. Sejalan dengan perkembangan dalam dunia fotografi melalui perbaikan lensa, shutter, film, dan kertas foto. Tahun 1950, untuk memudahkan pembidikan pada kamera single lens reflex, maka mulailah digunakan prisma atau SLR. Dan Jepang pun mulai memasuki dunia fotografi dengan produksi kamera Nikon yang kemudian disusul dengan Canon. Tahun 1972, kamera Polaroid temuan Edwin Land mulai dipasarkan. Kamera Polaroid mampu menghasilkan gambar tanpa melalui proses pengembangan dan pencetakan film. Kemajuan teknologi turut memacu fotografi secara sangat cepat. Kalau dulu kamera sebesar tenda hanya bisa menghasilkan gambar yang tidak terlalu tajam, kini kamera digital yang cuma sebesar dompet mampu membuat foto yang sangat tajam dalam ukuran sebesar koran. Kalian sudah tahu belum tentang video sejarah ini sebelumnya? Jika kalian belum tahu, now you know! Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dan terinspirasi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan juga share untuk menginspirasi teman-teman kalian. Bye-bye and see you!